luar biasa memang teman-teman Star Coustic ini ya. Ada aja yang dibikin lagu ya. Tapi nggak apa-apa lah, oke ya. Nyambung, boleh. Ya pemirsa, untuk Anda yang baru saja menyaksikan Cakrawala Malam, sekarang kita lagi di segmen talk show. Dan kita berbicara lebih detail lagi mengenai masalah impaksi pada gigi. Dan juga masih bersama Dr. Nining, Dr. Nurul, dan juga Dr. Eni. Kita tadi di awal sudah membahas lebih detail mengenai hal ini dan juga mungkin tadi gejalanya. Dan yang saya ingin tanyakan, apakah semua masalah impaksi ini memang penyelesaiannya adalah bedah begitu, dokter? Yeah. Jadi apabila gigi impaksi ini dalam perjalanannya dia tidak bisa tumbuh utuh, satu-satunya cara adalah diambil. Ya. Pengambilan gigi ini karena masih tertutup tulang dan masih tertutup jaringan lunak, itu harus dibuka dulu jaringan lunaknya. Terus kemudian tulangnya diambil sebagian, terus giginya dipecah. Saya langsung ngilu, dok. Ya, dipecah supaya dia bisa keluar dengan lubang yang kecil tadi yang kita buat. Nah, sebenarnya tindakannya itu mirip-mirip cabut gigi sih. Cuma kita butuh buka gusinya sama ngurangi tulangnya sedikit. Sama beda. Oh sama ya dokter. Oke deh, kalau gitu kita angkat dulu telepon yang satu ini. Selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Monggo dengan ibu siapa di mana? Gina di Surabaya. Oke, silakan pertanyaannya apa ini? Mbak Gina ya? Ini dok, kalau ciri-ciri awal kita mengenai bahwa kita kena gigi impaksi itu gimana dok? Apakah kita bisa tahu dengan giginya kita bisa menebak, oh saya kena gigi impaksi karena sudah mengalami faktor ini, ciri ini. Apakah kita dapat menebak sendiri dok? Oke, jadi ciri-ciri awalnya begitu ya, Mbak Gina ya? Oke, ya baik, terima kasih. Ciri-ciri awalnya dokter tadi juga sudah dijelaskan ya. Ya, tapi mungkin bisa saya tambahin. Iya. Jadi kalau memang tanda awal tumbuh dengan adanya rasa nyeri, itu bisa diabaikan karena orangnya itu kuat sakit. Itu sebenarnya bisa kalau orangnya itu suka ngecek keadaan mulut itu di depan cermin. Nah, akan tampak bahwa gigi kita itu yang harusnya tampak utuh, itu hanya kelihatan sebagian. Jadi kelihatan kecil gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, kita kira gigi kita itu yang belakang itu memang adanya kecil, padahal sebenarnya besar, cuman kelihatannya aja kecil karena nggak bisa tumbuh, gitu. Ciri-cirinya, ya. Oke, selain sakit itu tadi ya, dokter sakit memang kalau itu sudah berarti memang sudah harus diambil begitu ya. Betul. Oke. Nah kalau misalnya nih ada pasien yang menolak untuk dilakukan pembedahan, efek jangka panjangnya apa dokter? Jadi apabila gigi impaksi ini tidak diambil, akan sering terjadi keradangan yang seperti saya terangkan tadi bahwa makanan mudah terselip antara gusi dengan giginya. Keradangan yang terus-menerus ini akan bisa merambat ke jaringan di bawahnya. Salah satunya adalah jaringan periodontal pertama akan terasa cekot-cekot di gigi tersebut. Terus merambat lagi ke tulang, bisa akan terjadi infeksi pada tulang yang kita sebut dengan osteomilitis. Atau merambat lagi di ujung dari akar gigi akan membentuk suatu kerusakan tulang yang akan diliputi oleh suatu kapsul yang bahasa awamnya kita sebut kista atau granuloma atau tumor. Oke, seperti itu ya dokter ya. Tapi saya yakin kalau udah sakit biasanya nggak tahan karena lebih baik sakit hati daripada sakit gigi dokter. Iya, belum nemu kan? Nah, abis ini nyanyi itu kan pasti kalian. Oke, nah dokter Nurul dan juga dokter Eni ini juga membawa contoh foto panoramik ya. Dan juga akan kita lihat nih pemirsa kalau mungkin Anda kurang jelas, nah kita bisa lihat di layar televisi Anda. Nah bisa sambil dijelaskan dokter, monggo. Silahkan, dokter Nurul atau dokter Eni deh menjelaskan. Yang mana? Ya, dari situ aja. Monggo dokter. Kalau dari yang tampak dari gambar ini kan, ya. Yang paling jelas kita lihat dari gigi bungsu, gigi paling belakang. Ya. Dia tidak bisa tumbuh seperti gigi di sebelahnya. Jadi mungkin dari secara
secara foto ini kita bisa melihat bahwa tumbuhnya tidak sesuai dengan gigi yang sebelahnya. Kemudian jarak antara gigi terakhir gigi yang molar kedua atau geraham yang tumbuh itu dengan tulang rahang yang di belakangnya itu cukup sempit untuk gigi tersebut bisa tumbuh. Oke. Nah, jadi itu yang menyebabkan gigi tersebut terhalang untuk bisa tumbuh dengan sempurna. Ya. Jadi ini yang kita namakan impaksi. Oke. Nah, Ya. kalau ada yang tambahkan boleh? Mbak tadi kan tanya, gimana sih contohnya kalau gigi taring yang impaksi? Iya. Itu adalah salah satu contoh di gambar itu. Oke. Itu yang sebelah, kalau kita kanan kita, itu ada satu gigi yang tidak bisa kelihatan ke atas. Oh iya, jadi iya, tidak permukaan muncul, atasnya ya, tidak sama. ya, Nah, ya. itu adalah impaksi dari gigi taring atau sebelahnya. Oke. Nah, kalau sudah kondisi seperti ini, apa penanganannya? Terus diambil ya? Ya, kalau itu pasti jelas giginya tidak bakalan bisa tumbuh sempurna meskipun ditunggu 10 tahun. Oke. Nah, selanjutnya, wah ini juga kalau sudah begini agak ngeri ya dokter ya? Ya, ini adalah gambar dari salah satu pertanyaan Mbak tadi, apa sih akibatnya kalau gigi impaksi yang sudah mengalami infeksi seringkali dan tidak diambil? Ini adalah salah satu contoh abses. Abses adalah suatu kantong yang berisi nanah akibat infeksi, proses infeksi dari sekitarnya. Yaitu kalau sebelah sini berarti gigi geraham bungsu. Geraham ya, oke. Nah, kalau seperti ini penanganannya bagaimana ini? Dok, apa cukup dengan diambil saja atau? Jadi kalau ini sudah merupakan kasus gawat darurat, Ya. di mana setiap ada pus di dalam tubuh harus kita keluarkan nanah, itu di dalam tubuh harus kita keluarkan nanahnya. Karena nanah adalah sumber bakteri di dalam tubuh. Ya. Maka kita lakukan pembukaan kulit sekitar Di untuk luar mengeluarkan berarti? nanahnya. Oh, Iya. dari luar begitu ya. Dengan otomatis dengan bius supaya tidak nyeri. Bisa bius lokal, bisa bius umum atau tidur begitu. Oke, seperti itu. Nah, ini mungkin Nah, yang umumnya seperti ini ya, Iya. kebanyakan ya. jadi ini adalah gambar di mana gigi geraham bungsunya impaksi tapi sudah ada tumornya atau kistanya yang gambaran hitam. Oh. Di bawahnya itu bulat, itu adalah gambaran kista. Begitu. Oh, begitu dokter ya. Oke, saya baru tahu, saya pikir cuman biasa ya. Maksudnya tumbuh tidak normal seperti Bahkan biasa. gigi yang geraham depannya, yang dekatnya yang gigi tidur itu, Mhm. akarnya pendek sebelah. Oh, bener iya, nggak? Iya, betul. Nah, betul. itu artinya akarnya itu sudah dirusak oleh tumornya tadi, sehingga memendek. Oke, nah ini harus diambil dua-duanya atau seperti apa? Akhirnya kalau seperti ini harus dua-duanya. Jadi gigi yang tidur dan gigi yang di depannya. Apakah kalau dalam hal seperti ini sudah merasakan sakit? Ini, Jelas. jelas ya. Ini sakit dan ada benjolan. Oke, nah kali ini juga ini agak aneh ya kalau menurut Iya. saya melihatnya dokter ya. Iya. Jadi Ini pada seperti apa? kasus-kasus seperti ini, para pemirsa mohon lebih waspada. Mhm. Kalau mendapatkan foto giginya seperti ini, cepat-cepat periksa ke bedah mulut Mhm. untuk bisa dievaluasi. Karena ini adalah suatu kelainan, kemungkinan adalah tumor jinak atau tumor jinak yang bersifat invasif atau cepat pertumbuhannya. Dan itu harus dibuktikan dengan pemeriksaan laboratoris. Jadi diambil sedikit, terus diperiksakan di bawah mikroskop. Apanya yang dibawa? Ambil sedikit tuh. Jaringannya di Oh, dalam. jaringannya, Jadi oke. gusinya dibuka, Oke, nanti tumornya diambil diambil, sedikit, oke. diperiksakan di bawah mikroskop. Begitu. Oke. Nah, tapi ini dengan penanganan dari spesialis bedah mulut saja sudah bisa ya dokter ya? Insya Allah Hal- bisa. hal Nggih. seperti ini Nggih. ya, Memang oke. ini adalah bidang pekerjaan dari profesi bedah mulut. Oke, nah kali ini biasanya kalau orang awam nih ngomongnya apa ya? Gingsul. Ya, sama ya dokter ya? Dan kalau bahasa medisnya ektopik. Oke. Ektostim. Oke, ya ini emang gigi berdesakan seperti itu Iya. ya. Tapi banyak nih yang seperti ini tapi ya tidak dilakukan apa-apa dokter. Iya. Sebenarnya kalau gigi ektostim kayak seperti itu menonjol, Heeh.
itu bukan suatu kelainan yang menimbulkan suatu keluhan seperti impaksi. Cuman efeknya pada estetik kosmetik. Biasanya pada pasien-pasien yang mempunyai ini akan lebih diperhatikan orang giginya. Ya, Karena menarik perhatian. ya. Akibatnya akan mengganggu psikologisnya, malu, minder, tidak percaya diri. Makanya pada dewasa ini bidang profesi ortodonsi itu lebih ngetren sekarang ini. Dengan ada kemajuan zaman, banyak selebritis memakai bezel. Ya, gitu. oke. Nah, sepertinya sudah ada penelpon lagi, dokter akan kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Ya, dengan Ibu siapa di mana? dengan Ibu Putri. Ibu siapa? Mohon maaf. Ibu Susi di Sidoarjo ya. Ibu Susi. Ibu Susi, wah sakit gigi nih kayaknya Ibu Susi nih, susah ngomongnya. Ibu Susi. Ibu Susi, monggo silahkan. Pertanyaannya. Oke, udah putus ternyata ya dokter. Oke, dilanjutkan kembali. Berarti kalau yang tadi harusnya di bidang ortodontis begitu? Iya. Oh, Jadi untuk pemasangan pengangkatan kawat ya? gigi, itu memang bidang profesi dari sejawat ortodontis. Mhm. Selain pada estetik kosmetik, pada gigi yang berdesakan biasanya akan mempengaruhi cara mengunyah. Karena dia untuk mengunyah akan kesulitan. Sehingga dia akan mengunyah satu sisi yang terus-menerus. Cara mengunyah yang salah ini, yang satu sisi terus-menerus akan merusak sendi rahang. Kalau kerusakan sendi rahang itu merupakan bidang kami. Sehingga nanti yang menangani adalah bedah mulut dan maksilofasial. Oke, nah sepertinya sudah tersambung kembali. Selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, selamat malam dengan Bapak siapa di mana? Dengan Rudi di Surabaya. Oke, Bapak Rudi di Surabaya. Monggo Bapak pertanyaannya. Ini mau tanya ke dokter bedah mulut ini ya. Iya betul, Ya. betul. Ini saya ada problem, kalau misalnya gigi yang tidak tumbuh itu apakah bisa dioperasi di dokter gigi biasa? Dan Oke. apabila kalau ke dokter bedah mulut itu apakah harus selalu dioperasi? Oke, Ya. baik Terima Bapak Rudi di Surabaya akan langsung dijawab ya Bapak. Terima kasih. Nah yang pertama pertanyaan dokter adalah apakah harus di spesialis bedah mulut begitu? Jadi kelainan gigi impaksi ini merupakan bidang profesi bedah mulut dan maksilofasial. Jadi kalau Bapak menginginkan pelayanan yang baik sesuai standar, maka dipersilakan untuk mengunjungi dokter spesialis bedah mulut dan maksilofasial. Tapi sebenarnya memang tidak boleh ya dokter ya untuk Ini merupakan kompetensi dari bedah mulut dan maksilofasial. Oke, seperti itu. Dan tadi yang kedua, apakah harus selalu dengan jalan operasi begitu dokter? Seperti yang saya katakan tadi bahwa gigi ini kalau ditunggu 10 tahun yang akan datang pun nggak bakalan tumbuh. Jadi ya satu-satunya cara harus diambil. Diambil itu bahasa lainnya adalah dioperasi. Operasi. Sakit sedikit Bapak Rudi, sedikit aja. Sok tahu ya, nggak boleh banyak-banyak, sedikit aja. Nah, biasanya yang terkena untuk masalah gigi ini, impaksi gigi ini usia berapa sih dokter? Gigi geraham bungsu biasanya mulai tumbuh itu belasan. Jadi tidak pasti satu umur, tapi ada range-nya. Jadi bisa mulai umur 17 atau 21 sampai umur 30 baru ada yang mau tumbuh, ada. Oh. Jadi yang cepat biasanya umur 17, 18 itu sudah mulai tumbuh sedikit. Satu gigi, kan ada 4 gigi geraham ini. Ya. Bawah 2, atas 2. Oke, range umur segitu ya. Baik, teman-teman dari Sarkustik? Ya, ini cerita pengalaman pribadi. Dok. Oke. Kalau saya lihat tadi ada satu penyakit yang namanya abses. Sepertinya saya dulu juga sempat kena abses. Karena gigi saya yang paling ujung, geraham ujung ini bukan tumbuh sih, bukan tumbuh lagi tapi lubang gitu.
Ada lubang dan terus ada benjolan juga di gusi. Nah, untuk prosedurnya yang tepat untuk menangani gigi geram yang seperti ini itu gimana, Dok? Apakah harus dilepas ataukah tetap di sini boleh tapi ada penanganan lain yang tepat, itu gimana, Dok? Oke. Bolong ya? Lubang Masih? jangan bolong. Oh iya, Dok. nggak enak ya, lubang. Oke, salah. Maafkan. Kesannya gede banget kalau bolong, lubang, Dok. Gimana, Dokter? Ya, jadi kalau melihat dari keluhannya, saya perkirakan giginya itu lubangnya karena cara pembersihannya yang kurang, sering terjadi penumpukan makanan, seperti yang saya bilang tadi karena posisinya yang di belakang, sempit, sehingga sikat itu tidak bisa mencapai daerah situ. Nah, karena sering ada penumpukan makanan, kotoran, infeksi ini akan merambat seperti yang tadi, terus terjadilah benjolan, isinya nanah. Pada kasus-kasus seperti ini, pada gigi yang geraham bungsu atau belakang, mau tidak mau adalah dioperasi karena dia merupakan sudah sumber infeksi. Dan untuk dilakukan perawatan yang lebih lanjut itu tidak memungkinkan alat untuk masuk. Dan tangan dokter pun kadang-kadang nggak bisa mencapai daerah sana. Begitu. Kecuali kalau kasus lubangnya itu di depan, yang sebelah sini-sini, itu biasanya bisa dipertahankan dengan cara perawatan saluran akar. Jadi giginya itu dibersihkan dengan jarum-jarum gitu, dikeluarkan jaringan sarafnya yang mati atau infeksi, terus diirigasi atau disemprot-semprot, disterilkan dengan obat, baru nanti terus diisi. Betul. Oke, setelah ini ya. Nah itu tadi ya. Nggak sedikit sakitnya. Nggak apa-apa kok, datang aja ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah itu pasti dijamin ya. Mungkin kalau itu kena biaya berapa Bang sih, Dok? Biaya dokter untuk operasi. Rumah Sakit Dr. Sutomo adalah rumah sakit pemerintah daerah tingkat 1. Jadi otomatis harganya atau tarifnya itu harus disetujui oleh Perda DPR dan disesuaikan dengan masyarakat. Jadi nggak mahal. Jadi kalau untuk gigi impaksi yang tingkat kesulitannya ringan itu cuma 350.000. Wah murah dok. Ya, yang paling mahal adalah, yang paling sulit adalah 750.000. Paling mahal. Iya. Berarti BPJS-nya dari Bios TV bisa ini kayaknya. Nanti bisa ngobrol lagi ya. Terima kasih. Emang dapat dari Bios TV? Itu pertanyaan saya. Terima kasih Bios TV. Sama-sama. Iya dokter, ini dia. Ini mungkin oleh beberapa masyarakat dianggap sesuatu sebenarnya penyakit yang ringan begitu ya. Ternyata begitu saya ngobrol ini bisa menyebabkan apabila Anda tidak melakukan suatu tindakan, efeknya akan lebih parah lagi dokter ya. Betul. Jadi mungkin untuk Anda yang tidak rajin mengunjungi dokter gigi mulai dari sekarang minimal 6 bulan sekali, betul ya dokter ya? Betul. Nah untuk bisa memeriksakan gigi Anda. Terima kasih dokter Nining. Sama-sama. Terima kasih juga Dokter Nurul dan juga Dokter Eni sudah hadir malam hari ini. Dan pastinya ini sangat bermanfaat untuk seluruh pemirsa Bios TV yang ada di rumah. Nah setelah ini pemirsa saya akan kembali lagi dengan partner saya yang akan membawakan berita yang lebih seru lagi. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap di Cakrawala Malam.